Kita tanpa modal, kita mau jualan apapun, kita bisa gitu. Lah iya, tapi susah aku malam ini kudu. Ternyata tamuku dina iki pancet. Tamu saya hari ini tetap. Nah, kenapa saya kok agak bingung ngomongnya, karena ternyata narasumbernya bilang tadi ngomong Mas pakai bahasa nasional, cari ngono ya. Waduh, gila, ini luar biasa. Berarti ada sesuatu yang ingin, memang ada intisarinya malam ini sampai datang lagi malam-malam ini ya. Iya. Ya, terutama karena tadi saya bilang bahasa nasional, biar semua orang itu bisa mencerna apa yang saya sampaikan tadi itu. Yang saya sampaikan, berarti hari ini kayaknya Mas Noval ini mau berbagi ilmu yang bermanfaat. Begitu? Ya, sehingga harus memakai bahasa nasional yang baik dan benar. Benar? Iya, betul. Oke. Harapannya semua pemirsa bisa mengerti dan memahami tentang apa yang akan disampaikan malam hari ini. Iya, Mas Arman. Ini saya terus terang agak berbeda sekali malam ini suasananya, karena kenapa saya menjadi haru dan menjadi bingung. Ini mintanya tiba-tiba serius, tapi tidak apa-apa, semoga nantinya bermanfaat. Luar biasa tamu kita ini, selain kemandirian yang beliau, harus beliau ini berarti harus beliau sampaikan. Mas, saya kepingin berbagi ilmu tentang bisnis saya yang sudah saya jalani. Oke, berarti saya akan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kalau begitu, berarti Anda ini siapa? Maksud saya bisnisnya apa? Bisnis saya sementara ini ya dari bisnis digital itu sebagai afiliator. Ya, bisnis affiliate. Selain itu, bisnis toko helm itu di offline-nya. Iya. Oh, si guyon aja saya bingung kita, Bang. Guyon aja. Enggak apa-apa, Anda jangan tegang. Anda tadi masuk, Mas, saya ingin menunjukkan ke khalayak umum, saya itu sebenarnya punya banyak informasi tentang sebuah bisnis yang sekarang bisa diaplikasikan dan dilakukan oleh banyak orang tanpa harus banyak modal dan banyak pengalaman. Iya. Nggak apa-apa, sampean mau minta bahasa Jawa lagi, saya bisa, bahasa mana aja saya bisa. Bahasa Jawa atau pakai bahasa Perancis. Tenang aja, karena tema malam ini kita harus agak serius. Karena demi kebaikan bersama, demi informasi berbagi itu, nanti insya Allah ada pahala yang bisa didapatkan oleh Mas Noval. Ya, kembali lagi ke topik tadi, afiliasi hari ini benar-benar menjadi trending topik atau solusi teman-teman yang ingin melakukan sebuah bisnis tanpa modal. Lah, sampean sendiri mengawalnya bagaimana dulu? Saya sendiri dulu kan sebelumnya kan ya punya bisnis online seperti online helm, online sepatu. Nah, yang saya rasa dulu itu kan banyak persaingan seperti pabrik-pabrik kan. Dia jualan di online, harganya hancur-hancuran. Setelah itu saya belajar affiliate. Wah, ini affiliate ini masuk ini. Yang pertama, nggak main hancur-hancuran harga, kita langsung ikut harga dari pabrik. Setelah itu kita bikin konten, kita dapat komisi gitu. Jadi wah, ini menarik ini, maksudnya buat jangka panjang. Nah, kalau yang dulu kan aku enak-enak jualan segini, wes marginku udah lumayan banyak, ada kompetitor baru jual harga hancur-hancuran, kita nggak dapat space lagi. Jadinya ada affiliate itu aku tekunin, wah ini bagus banget ini, kita tanpa modal, kita mau jualan apapun kita bisa gitu, tanpa harus kulak atau belanja barang gitu. Berarti transisinya nggak banyak ya, maksudnya gini, dulu sampean sudah berjualan online, iya, tapi menjual produk langsung ke marketplace. Ya. Tapi dipikir-pikir, kompetitor tadi gimana? Kompetitor itu semakin banyak, semakin bersaing hancur-hancuran harga. Jadi aku dulu kan tangan kedua, kayak aku, contohnya kan aku jualan helm ini aku online kan, ternyata helmnya rame jalan. Nah, si pabrik itu melirik, wah ini potensi juga ini, daripada aku pasarkan di offline, aku buat online juga aja. Intinya persaingan di marketplace itu menurut sampean wis nggak sehat ya, karena sehat. Kenapa? Anda sebagai reseller, iya, saingannya distributor langsung, bahkan pabrik mungkin iya, ya, betul, bahkan pabrik yang melakukan penjualan market langsung di marketplace. Jadi ya nggak masuk akal. Kita reseller pastinya menjual ada margin, pabrik menjual lebih murah. Kita malah nggak dapat
untung malah itu kita rugi dari biaya iklan, biaya admin. Jadi inspirasinya atau saat itu berubah pola menjadi afiliasi karena memang di marketplace itu semua bebas melakukan ya. Maksudnya ketika pabrik punya barang bisa menjual langsung, dan Anda merasa tersaingi secara harga nggak mungkin lebih murah dari harga pabrik. Iya, sedangkan barangnya juga sama. Bener lagi pabrik ini ya memang sudah kapital, menguasai kapital lebih kapital di marketplace, waduh rusak memang kalau begitu. Akhirnya Anda memilih afiliasi. Dan apakah afiliasi itu tidak ada kompetitornya? Afiliasi itu kompetitor banyak, tapi cuma dari segi konten kan bagaimana kita bisa menarik si audiens kita untuk membeli lah. Untuk masalah harga kita bisa memilah, oh aku mau jualan barang ini harganya murah, komisi berapa, kita tinggal pilih-pilih aja. Jadi kalau jualan sendiri kan kadang barangnya sama, aku juga produk yang sama tapi marginnya tipis, pabrik jualan harganya anjuran-anjuran gitu. Tapi Anda merasa afiliasi ini ada prospek ya ke depannya? Kalau aku rasa ada prospek karena semakin banyak supplier affiliate itu semakin kebantu gitu. Tapi Anda ceritanya kok tampil sedih. Harusnya kalau ada masa depannya itu Anda tuh ngomongnya sama semangat, biar menginspirasi. Kalau Anda maunya menginspirasi dengan ngomongnya dengan sedih lah kan malah kok sedih saya katanya ada potensinya tapi kok sedih orangnya yang narasumbernya gitu ya. Oh gitu-gitu afiliasi. Berarti kira-kira kalau kita mau afiliasi saya contohnya, oh iya, saya pikir-pikir enak juga ya, Gadik Bondo nggak pakai modal. Kedua barang juga nggak ikut punya, istilahnya makelaran online. Malah kalau Bapak nanti bisa FYP gitu, malah sampel itu malah dikasih sama si suppliernya. Tapi Anda terlalu serius tiba-tiba manggil saya Bapak gitu ya. Saya merasa tua sekali, jadi tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Iya. Anda ini memang bisa settingan lucu, settingan serius bisa. Anda memang benar-benar luar biasa. Bisa segala medan ternyata. Oke. Nah, awalnya kira-kira apa yang harus dibutuhkan seorang afiliator pemula? Untuk pemula, yang pertama siapkan HP untuk RAM yang sekiranya besar lah, RAM 8 lah minimal. Nah itu. Yang kedua, riset-riset mau produk apa yang mau dimainkan, kan ada banyak itu, ada yang fashion muslim, apalagi sebentar lagi kan mau bulan puasa. Oh aku cocoknya mau jualan fashion muslim, lah belilah sampel-sampel seperti baju koko, mukena atau fashion kemeja. Lah yang pertama nanti tinggal teman-teman riset aja di produk, misalnya saya sudah beli sampel sarung ini. Nah, konten sarung itu seperti apa, yang FYP atau yang banyak trafficnya. Oh seperti ini, kita amati itu kontennya. Ini kok bisa FYP seperti apa, hashtagnya seperti apa, musik yang dipakai seperti apa. Tinggal kita olah lagi, kita edit-edit, dicapcut seperti itu. Berarti harus ada riset dulu ya? Iya, tentukan dulu produk yang mau kita. Sebentar, tadi butuhnya pemula itu butuh HP yang RAM tinggi. Iya, karena itu kan untuk bikin konten. Fungsinya HP untuk bikin konten. Iya. Yang kedua, barang sampling dari. Kalau karena pemula kan kita belum dapat sampel, kita harus berkorban dulu. Kita mau beli sampel dulu, misalnya masnya mau beli sampel sarung nih, kita beli sampel sarungnya, terus kita buatin video produknya, konten. Oke, berarti gak mahal ya, istilahnya nggak perlu modal yang banyak, HPC, terus dibikinkan video. Nah, sekarang afiliasi itu kebanyakan yang tren sekarang di mana? Di TikTok ya? TikTok. Oke. Di TikTok afiliasi, otomatis marketnya juga orang-orang yang di TikTok. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa merebutkan market ya dengan konten yang pemula kan berarti bikin videonya nggak bagus seperti kita ini, kita anggap YouTube kita ini pemula ya, baru mulai. Kira-kira apa yang menjadi daya tarik atau bagaimana clue-nya sehingga video kita nanti bisa menghasilkan? Kalau untuk pemula dari awal kita aja, kita nggak usah ribet-ribet yang mikir nanti konten yang bagus seperti apa. Kita coba tes dulu dengan satu konten itu, kita tes, oh ini view-nya gimana. Besok kita bikin konten lagi, sehari minimal 5 konten lah. Dari 5 konten itu keseharian kita upload, nanti kita tahu konten mana yang diminati sama audiens. Oh ternyata ini konten ini view-nya bagus, tinggal kita teruskan dengan pola konten seperti itu. Nah, untuk membuat yang bagus atau gimana itu dari riset tadi itu, oh ini konten sarung, kontennya FYP segini, postingan minggu terakhir atau
2 hari yang lalu kita ikutin aja itu. Oh, berarti kita harus pantau konten-konten milik orang lain ya orang yang lain, sudah mendapatkan apa view yang banyak. ya dengan produk yang sama tadi itu. Berarti otomatis saya ini mau jadi afiliator, saya harus mendaftar dulu, Ya. gitu ya. Bagaimana itu kira-kira apa langkah-langkahnya, langkah-langkah simpel untuk menjadi afiliator di TikTok itu bagaimana? Untuk langkah-langkahnya kalau dulu ya itu kan cuma butuh 1 KTP, daftar ke TikTok seller, langsung bisa otorisasi ke affiliate. Nah kalau yang sekarang algoritma sudah berubah, sekarang butuh 600 follower baru bisa 600 keranjang follower. kuning. Harus 600 follower. Kalau belum 600 follower kita bisa affiliate tapi dengan salin link. Nanti linknya ke WA, bisa kita share di Instagram juga bisa gitu. Tapi kalau keranjang kuning munculnya di 600 follower. Harus 600 follower 600 dulu, follower. baru bisa berjualan. Berjualan ya, muncul keranjang kuning. Berarti riset juga harus dilakukan. Ya, Riset mana yang FYP. mana yang FYP kan banyak tuh produk. Oh, aku mau fokus tuh habis ini momennya lebaran, momennya bulan puasa. Aku tak fokus fashion muslim ya wis itu fokusin dalam 1 bulan atau 2 bulan fokus produk itu aja. Jadi jangan ini ada FYP, TWS, FYP, mic kita coba-coba nanti malah bingung ini kok belum FYP akhirnya kan menyerah dari situ. Mending kita fokus satu bidang, satu kategori gitu. Satu kategori barang. Barang ya, misalnya fokusnya fashion muslim, ya fashion muslim ada peci, ada sarung, ada baju koko. Itu dari fashion muslim kita breakdown menjadi beberapa barang, kita Ya. fokuskan itu. Ya, betul. Idealnya untuk satu barang kita bikin konten video berapa menurut sampean? Satu produk itu bisa dibuat 30 konten. Tapi kalau untuk pemula mending beli 5 sampel. Tadi kita bisa hari ini ada baju koko, sarung, peci, tas bag sama jubah. Besoknya kita olah-olah terus gitu. Jadi si audien nanti lihatnya nggak tetap ini aja gitu. Nanti harus yang beragam ya. Iya, beragam. Menarik, beragam, apalagi kira-kira supaya apa ya? Namanya di TikTok itu kan banyak ya, jutaan orang mungkin memakai aplikasi tersebut sehingga harus apa ya? Kita slide-slide itu menjadi menarik. Menarik, ya. ya. Kan? Nah, saya aja kalau lihat TikTok kadang syukur set gitu kan. Ya. Bagaimana caranya kita atau trik apa kira-kira sih Kak di Scroll, slide ya apa di scroll langsung kalau supaya orang berhenti ngeliat gitu loh. lihat kalau pengalamanku sendiri ya, saya ambil produk yang model bundling, jadi kayak sarung 100.003. Nah itu kan orang langsung ngeklik, loh kok murah men sih sarung 100.003. Terus orang lihat kontennya seperti apa, oh kualitasnya seperti apa. Jadi mending kalau di awal pemula pakai produk-produk yang bundling aja, kayak harga 100.000 dapat 3, 50.000 dapat 2, itu lebih cepat sih buat ngawalin. Berarti cluenya apakah kita harus seperti tadi, maksudnya harus barang-barang yang murah gitu ya? Sebenarnya kalau di awal jadi pemula harus barang-barang murah aja. Maksudnya barang murah itu cepat diminati dan daya belinya juga lumayan banyak gitu. Karena murah, dapat banyak, akhirnya menarik. Menarik gitu ya. Oke. Lah kira-kira dalam satu waktu ketika kita FYP, itu apakah sudah telak bahwasanya dengan FYP tadi pada akhirnya pasti ini barang saya terjual juga banyak? Apakah menjadi tolok ukur? Sebenarnya FYP kan seperti traffic ya. Semakin kita banyak traffic, nah ternyata produk yang kita pilih itu ratingnya bagus, terus produknya ini memuaskan, nggak sampai mengecewakan. Jadi kita harus cari hubungan seller yang ratingnya itu di atas 4,5. Jadi kan banyak seller wis penjualannya wis banyak, terus dia seolah-olah kirim seadanya. Ya itu kadang bikin si affiliate tadi kecewa, wis tak iklano, wis bikin konten bagus, ternyata menurun gara-gara si suppliernya sendiri itu. Suppliernya sendiri, jadi banyak ya, ada pengalaman nggak masalah itu? Masalah ternyata aku sudah FYP, sudah menjual banyak, ternyata ada masalah gitu? Pengalaman ada, waktu jualan sarung. Nah sarung itu kan orang sellernya itu sampai dikasih stok 1 juta, tapi realnya itu nggak sampai 1 juta stok. Nah pas pengiriman itu sehari ada 1.000 pesanan, 1.000 pesanan, kok nggak dikirim-kirim ini, kok terlambat. Dan ternyata si sellernya itu emang bikin manipulasi stok gitu, stoknya nggak real. Nah terus waktu pas ada yang keterima barangnya, yang datang malah sajadah, bukan sarung. Berarti palsu. Ada Istilahnya saking bingungnya si seller, Kaget gitu. sampean berhasil menjualkan banyak, Iya. tapi ternyata barangnya nggak ready. Nggak ready. Jadi nggak ready, mereka syukur Syukur kirim biar langsung
resinya kekirim, biar ke data. Nah itu bikin reputasi affiliate Nah jelek. itu loh, sebenarnya para seller berarti harus apa istilahnya mengkondisikan sesuai ya. Ketika stoknya berapa tadi? 1 juta. 1 juta harusnya ada 1 juta barang. Iya, itu. Sehingga afiliator itu tidak menjadi rugi Betul. karena sudah promosi, sudah upload konten, video dan terjual banyak. Tapi dalam kenyataannya barangnya nggak ready. Akhirnya itu menjadi gimana? Ya imbasnya ke affiliate. Dan sekarang saya mau push iklan, yaitu bintangnya jadi 3,5. Jadi kan percuma kalau iklannya tak iklanin besar, view-nya bagus, orang udah gak tertarik. Ini sarung yang dulu yang pernah lewat di beranda aku. Orang udah tahu ya kalau itu gitu. masalah, gitu kan ya. Oke, pengalaman FYP bukan dicurangi ya, karena kekurangan ketepatan seller dalam menyediakan stok dan lain-lain. Tapi apakah Anda pernah mencapai satu posisi puncak di mana Anda merasa, ini penjualan terbesarku ini? Pernah, itu di momen pas bulan Ramadan kemarin itu. Ya itu kan ya produk sarung itu terjual sebulan itu 12.000 piece. 12.000 piece per 1 bulan. 1 bulan. Dengan margin fee berapa itu? Margin fee itu kan sarungnya kan 100.003, saya dapat 10.000 per fee-nya itu 10.000. Berarti total 120 juta. Luar biasa. 120 juta dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan itu kan saya mainnya itu kan pas bulan puasa. Itu FYP-nya itu nggak sampai sebulan FYP 1 minggu itu langsung muncul angka sebesar itu. Tapi Anda tidak mengerti, aku pasti FYP atau ada feeling aku meledak istilah gitu? Kalau itu sih nggak ada, aku malah berpikir hari ini bulan depan lah mau puasa lah, aku mikir apa ya kira-kira yang cocok ya, nyoba lah sarung. Nah sarung itu aku cek, ternyata udah ada yang posting sarung. Aku cek loh, akun ini jualan sarung, postingan 1 minggu, view-nya sampai 1 juta. Tak amatin terus, ulang-ulang sampai 10 kali, 15 kali. Apa yang bikin dia FYP ya? Nah dari situ aku langsung ngamatin, kontennya tak buat seperti ini, tak motif-motif lagi gitu. Anda nggak menyangka bahwasanya ternyata ini menghasilkan uang yang sebegitu besar, nggak nyangka ya? Nggak nyangka sama sekali. Bahkan konten Anda, menurut Anda, kontenku wapi ini, bagus ini pasti akan goal ini. Nggak ada sama sekali pikiran itu, dan aku yang penting saiki aku posting, besok terjadi view berapa, itu aku ngalir aja gitu. Los ya. Pokoknya lempar jala wis ya. Bawa iwak, bawa gitu ya. Iya betul. Dan itu kan aku nyebarnya kan bukan dari 1 akun, tapi aku bikin namanya brutal akun. Jadi bikin 3 akun atau 4 akun. Kayak aku pakai KTP orang tua, KTP saudara. Lah, ini momennya sarung. Aku gas sarung itu di 4 akun dengan konten video berbeda. Ternyata ada 1 akun yang ternyata meledak itu. Bener-bener pokoknya intinya kita lakukan saja konten tiap hari tentang barang-barang afiliasi tersebut. Iya. Kita upload sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya, betul. Sehingga dalam hal ini kok jadi gini, mulai kesimpulannya menurutku kita tidak bisa memastikan bahwasanya mana video kita yang akan meledak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, ternyata karena TikTok sendiri itu algoritmanya nggak bisa ditebak. Banyak kok orang-orang yang pintar bikin konten ya, pintar bikin konten, bagus ini videonya, tapi nggak FYP. Ada yang konten aku sempat lihat itu kontennya burem, kameranya kamera biasa itu bisa FYP. Jadi kan ya kita nggak bisa nebak dari sisi apa itu FYP-nya itu. Berarti ya ada faktor keberuntungan juga, betul itu. Anda meyakini bahwa ada faktor keberuntungan juga ya itu ya? Yakini ada faktor keberuntungan. Tapi kan yang pasti juga akan hanya lempar batu begitu, tapi kan harus tetap dilakukan tiap hari ada usaha ya. Iya. Harus ada usaha melakukan tindakan yang bikin konten, upload kan biasanya ada tuh. Aku bikin akun niki udah upload sehari 5 konten, kok nggak FYP? Ternyata besoknya bikin lagi nggak FYP. Di hari ketiga dia berhenti. Itu juga banyak. Tapi kalau kita FYP nggak FYP apa jari Gusti Allah kita lakukan, nanti hasilnya seperti apa lah. Nggak nyangka pas kita nggak minta FYP, nggak minta aku harus dapat segini, ternyata dikasih yang luar biasa tadi itu. Oke, jadi memang ada faktor rezeki, faktor keberuntungan yang pasti semua itu kan istilahnya gift ya. Iya, betul. Benar-benar rezeki, tapi yang pasti afiliasi ini menurut sampean adalah satu peluang yang tidak memerlukan banyak modal, tapi lagi hype ya, lagi tren sekarang betul, ini ya. Dan hasilnya pun ya luar biasa affiliate itu. Soalnya saya sering dulu waktu pas marketplace itu, hari ini orderan 100 piece, ternyata stok di sales kosong. Kita kan
udah banyak penjualan, kita iklan, kita pasarkan sebaik mungkin, ternyata stoknya nggak ada. Nah, affiliate ini kan kita sebenarnya nggak mikirin stok, nggak mikirin packing, kita cuma tinggal bikin konten, lihat dashboard, oh ternyata dapat komisi masuk segini, kita cairkan seperti itu. Enak ya. Iya itu. Enak pol. Saya alami selama ini. Tapi ini kira-kira menurut Anda, feeling Anda tren bisnis seperti ini sampai kapan kira-kira? Kalau saya amati ini masih jangka panjang, paling ya sampai 2030 ya, karena saya sendiri kan mengalami kayak dulu jualan offline ada corona berhenti, offline udah nggak jalan, terus ada pemindahan marketplace itu ada dropshipper, namanya dropshipper itu berjalan sekitar 3 tahun dropshipper. Jadi itu buat orang-orang yang pengen jualin produk orang seperti sepatu, jam tangan, dia nggak punya link tokonya di mana, ini kulain kemana nih, aku mau jualan tas. Dari situ disediakan marketplace namanya yang buat dropshipper itu. Oh ini produk ini itu berjalan 3 tahun. Setelah itu mamanya hilang karena ada afiliator. Lah lebih enak afiliator itu kenapa? Kita ngejualin barang orang, nggak perlu kulak, nggak perlu packing. Kalau dropshipper dulu, hari ini pesanan jam tangan 100, kita harus kirim uang sejumlah nilai barang ke supplier tadi itu. Jadi kita harus ada dana talangan itu. Jadi memang afiliasi ini sangat-sangat meringankan ya? Meringankan, bener. Bisa dikerjakan dimanapun, di tempat kerja, di tempat kita ngopi, atau kita pas ngomong sama anak, itu bisa dikerjakan kapanpun sih sebenarnya. Kita bisa atur jadwal, semisal aku pulang kerja jam 4 sore, nanti habis isya aku tak bikin 1 konten atau 2 konten, besoknya lagi, gitu pun nggak butuh menguras banyak waktu atau tenaga. Jadi benar-benar bisa sebagai pekerjaan yang disambi selain Iya, gitu ya? bener, sambi, betul. Saya sendiri juga gitu, saya sendiri kan aktif di toko helm. Setiap hari itu saya yang jaga toko helm. Nah, selain saya menunggu konsumen, apa yang aku lakukan? Ya wes, aku tak edit TikTok, bikin riset produk. Oh nanti kalau ada produknya mau tak buat, tak beliin sampelnya, terus aku di rumah tak buatin konten gitu. Jadi simpel sekali ya. Bener. Diminum dulu mas, Oh ya. supaya gorokannya nggak garing. Ya luar biasa, hari ini Anda datang ke sini dengan tema yang menurut saya agak berisi ya, lumayan berisi. Tapi Anda juga harus tetap ingat bahwasanya Anda masih ada PR Ya. tentang konten yang kemarin. Oh ya, betul. Ya, yang nanti kita akan berubah pola lagi. Oh, ya. Sekarang Anda menjadi mentor, nggak apa-apa. Ini memang insya Allah bermanfaat kalau ada Teman-teman yang ingin melakukan usaha yang sama, karena kesimpulannya paling tidak afiliasi ini adalah satu peluang baru ya, di dunia modern seperti ini, peluang baru yang tidak butuh banyak modal, yang Betul. penting selalu rajin melakukan. editing konten, upload setiap hari gitu. Oh ya, pertanyaan lagi nih, saya kok hampir lupa. Anda belajar secara alami ataukah ada apa ya, membeli satu kelas gitu? Jujur saja sebenarnya saya itu ikut kelas suatu platform, tapi di suatu platform itu saya sendiri itu melajari dan saya itu ngamatin, oh orang-orang di grup ini nyoba pola ini, dari itu aku rangkum, aku buat sudut pandang lain. Oh ternyata kalau ini tak buat gini gimana. Jadi kita nggak berpatok pada kelas, tapi kita urai, oh dengan kelas tadi yang tak pelajari, coba sih tak pola gini, coba sih gini. Dan di video tutorialnya itu nggak ada yang aku lakukan tadi itu. Maksudnya kayak si mentor bikin, oh gini mau momen lebaran, itu sih kayak insting sendiri. Oh ya tak buat ini sih momen lebaran, coba sih nggak konten iki, siapa tahu nanti goal ya yang tak dapat dari ilmu platform tadi, bisa edit, bisa cara cari suara yang lagi trending itu apa, hashtag itu gimana carinya, ya itu lainnya kita kita olah sendiri gitu. Tapi ada satu bentuk kegiatan yang memang Anda lakukan untuk dapat clue atau ilmu tersebut lewat platform tadi. Ya ada. Berarti nggak murni karena saya kebetulan saya enggak. belajar sendiri itu enggak ya? Enggak. Harus ada mentoringnya, harus ada tetap ada ya. Ada mentoring. Nah setelah ada mentoring kan kita belajar. Nah kita belajar itu kita nggak berpatok, kan kadang ada orang mentornya bilang gini, kita harus melakukan ini. Tapi kita coba dari sudut pandang lain, coba sih tak buat gini gimana kayak gitu. Harus ada juga tetap dimodifikasi. Iya gitu betul. Kan? Tapi yang paling penting poinnya apa, Mas Nopal? Poinnya, kalau kita mau bisnis afiliasi itu poin-poin pentingnya apa aja sehingga para pemula nanti bisa melakukan dan mengaplikasikannya. Pokoknya yang saya lakukan tiap hari sih yang penting konsisten. Konsisten itu konsisten upload sama riset produk. Yang kedua riset produk. Nah, terus disiplin dalam
jam-jam kayak konten, oh aku jam 4 sore wayahe posting, oh aku iki wayahe posting, jadi biar gak ada ketinggalan. Kadang kan aku ingin posting iki lali gak posting kayak gitu. Nah jadi konsisten sebenarnya, konsisten posting gitu. Konsisten posting, disiplin waktu. Iya, ya sama kan? setiap hari riset produk. Oh hari ini ada yang jualan sulak, ternyata rame. Sebentar, sulak itu apa sulak itu? Kemoceng. Kita lagi bahasa nasional ini Iya. ya. Kayak hari ini aku riset ada jualan kemoceng, ya langsung Oh, besok kita iya. gas. Terus besok kita ada orang jualan tisu, kita gas lagi. Jadi selain kita riset sendiri, kita bisa ngamatin orang-orang jualan apa yang lagi tren gitu. Wah, kayaknya asik ini. Ini mungkin akan dibahas di part-part selanjutnya Mas Novel ya, karena Oke, kita baik. terbatas waktu. Karena kenapa kita terbatas waktu? Karena terlalu lama pasti yang nonton juga males. Iya. Jadi akhirnya kita batasi sampai sekian dulu. Nanti kalau yang ada berminat tentang afiliator bisa komen di bawah ya. Oke, siap. Silakan. Nanti di part selanjutnya pasti Mas Novel akan membreakdown lebih jauh lagi, akan mengulas lebih jauh lagi tentang bisnis afiliasi. Bukan begitu Mas Novel? Ya, baik. Betul Ya. Mas Arman. Nanti semoga hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga Mas Novel nanti ketika di konten berikutnya tidak lupa dengan bahasa Jawa. Oh, iya. Jadi nanti kembali ke situ hebat, nanti bisa bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Perancis, bisa ya Mas Iya, ya? bisa. Aman ya? Kayak Gus Dur bisa bahasa 8 bahasa. Oh iya, jadi hebat sekali Mas Novel ini. Mungkin sekian dulu untuk saat ini, ilmunya Mas Novel mungkin akan dilanjutkan di part berikutnya. Oke, Terima kasih Mas makasih. Novel.